Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Betriusita, mahasiswa Universitas Sespati Indonesia dengan jurusan Manajemen Rumah Sakit. Saya akan memberikan informasi yang terkait dengan layanan unggulan pada Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meurasa, yaitu layanan hemodialisa. Apakah layanan hemodialisa itu? Layanan hemodialisa adalah pelayanan yang memberikan perawatan kepada pasien gagal ginjal, baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis, dengan menggunakan mesin khusus yang digunakan untuk menyaring darah, atau dengan kata lain berfungsi sebagai ginjal buatan yang berfungsi sama dengan ginjal kita sendiri. Sedangkan fungsi dari hemodialisis sendiri adalah membantu ginjal untuk melakukan tugas membersihkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak bisa terbuang secara alami, agar tidak tertahan di dalam tubuh dan tidak meracuni seluruh tubuh dan merusak organ-organ dalam seperti organ jantung, paru, otak, hingga penurunan kesadaran dan mengakibatkan kematian. Sebaiknya kita juga tahu apa itu penyebab dari kerusakan ginjal. Penyebab dari kerusakan ginjal bisa dari akut maupun dari kronis. Penyebab dari gagal ginjal akut adalah sepsis atau infeksi berat, dehidrasi, biasanya karena kehilangan darah yang masif atau karena diare yang tidak tertangani. Ketiga, luka bakar berat. Keempat, cedera pada ginjal. Dan kelainan pada penyakit ginjal itu sendiri, yaitu infeksi pada ginjal. Sedangkan penyebab gagal ginjal kronis adalah penyakit yang berhubungan dengan diabetes mellitus, hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian autoimun, bisa karena kelainan genetik, dan pola hidup yang tidak sehat karena kurangnya minum air putih. Bagaimana proses terapi dari hemodialisa itu sendiri? Proses hemodialisa berlangsung dengan memasukkan darah dari tubuh pasien ke dalam mesin HD, kemudian disaring dengan menggunakan cairan dialisis. Cairan dialisis ini akan menyaring darah dan membuang limbah atau sisa-sisa metabolisme melalui proses pembuangan hingga darah menjadi lebih bersih. Kemudian dialirkan kembali ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses hemodialisa? Pertama adalah evaluasi dari kesehatan rutin saat sebelum HD dan perhatikan potensi bila ada komplikasi. Kedua, observasi tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, suhu saat sedang HD berjalan. Ketiga, merawat akses vaskular yang terhubung dengan mesin hemodialisa agar tidak terjadi komplikasi dan infeksi. Keempat, sterilisasi peralatan HD. Kelima, pastikan keamanan dari pasien, kenyamanan dari pasien, baik itu posisi maupun dari dukungan psikologis.
Jadi kita perhatikan posisi pasien lebih nyaman duduk atau tidur, dan memberikan dukungan psikologis secara halus. Selanjutnya, layanan hemodialisa yang sudah berlangsung di Rumah Sakit Ridwan Molaksa yang menjadi layanan unggulan kami adalah layanan yang sudah dimulai dari sejak tahun 2014, berkembang hingga sekarang, dan masih sudah menjadi 2 shift, yaitu shift pertama dimulai pukul 9 dan shift kedua dimulai pukul 1 siang. Selanjutnya kami berkembang menjadi 22 tempat tidur di lantai 3 ruang HD, dan kemudian di antaranya dikhususkan untuk pasien isolasi, yaitu pasien hepatitis B. Selain itu kami juga mempunyai ruang isolasi tersendiri juga di instalasi gawat darurat untuk pasien HD-Sito, dan kami juga melayani pasien umum dan BPJS. Selain itu, kami menerima layanan rujukan dari rumah sakit luar ataupun vaskes luar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami harap